Kita di talk show Solusi SDM kembali. Selamat pagi, apa kabar sahabat Mercury, teman-teman HR semuanya. Senang kita bisa hadir kembali bersama teman-teman juga dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang hadir untuk talk show kita yang luar biasa Solusi SDM. Hari ini ada dua dari MSC yang akan menjadi narasumber ya. Ibu Novianing Tiastuti, CEO-nya sedang ada di perjalanan. Saat lagi nanti mudah-mudahan sudah bisa sampai ke studio. Dan bersama Bu Novi, saya ada ini nih, siapa Mbak Diandra yang akan juga menemani kita di perbincangan pagi ini. Saya kutip namanya lengkap karena ini penting ya. Desak atau Desak ya? Desak Ayu Nur Diandra, panggilannya Diandra. Ini kalau lihat dari namanya pasti orang Bali ya? Papa orang Bali ya? Iya betul. Oh, Mbak Diandra. Dulu sempat datang ke sini untuk observasi, setelah itu menghilang. Menghilang karena kesibukan dia. Apa kabar Diandra, sehat? Sehat. Sehat ya. Ini partnernya Gestal ini. Iya betul. Iya. Kalau Gestal berbobot, kalau ini kecil. Supaya seimbang. Supaya seimbang Iya. ya. Jadi kayak angka 10 dong ya. Oke, dan topik kita hari ini seperti yang sudah saya spill pagi-pagi tadi, bagaimana kita kemudian mengenali dan menghargai perbedaan kepribadian di tempat kerja. Ya, ini menjadi catatan menarik karena karena perbedaan itu kan manusiawi ya. Betul. Betul ya Mbak ya. Nah, kenapa menjadi penting untuk teman-teman HR itu tahu, bahkan dimulai dari tahu ya. Oh, Diandra itu seperti ini. Oh, Mas Gestal seperti ini, si Nani seperti ini gitu ya. Nah, itu kenapa penting harus dipahami masing-masing karakter itu di tempat kerja terutama ya oleh teman-teman HR. Kenapa, Mbak? Oke. Jadi sebelumnya kenapa penting itu sebenarnya perbedaan karakter atau kepribadian mungkin ya dibilangnya. Itu bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti atau waduh ternyata kok berbeda nih, takut jadi momok begitu ya. Sebenarnya kan masing-masing karakter itu punya kekuatannya masing-masing ya, punya perannya masing-masing. Siap. Jadi kenapa bisa saling integrasi, bisa saling membantu, berjalan lancar kerjasamanya itu kan pasti dengan orang-orang yang berbeda. Misalnya semua orang dalam satu tim itu keras semua atau ingin jadi pemimpin semua, ingin jadi dominasi semua kan timnya jadi nggak bisa jalan gitu. Nggak kompak juga. Betul, gitu nggak ya. bisa kompak. Jadi memang dengan adanya perbedaan itu diharapkan tim ini bisa saling melengkapi begitu. Ada yang pinter ngomong di depan publik, ada yang bagian konseptornya, ada yang bagian pelaksana seperti itu misalnya. Dan disadari atau tidak, meskipun tidak di setup ya, Betul. itu pasti akan muncul perbedaan-perbedaan itu ya di Betul. setiap perusahaan ya. Betul. Begitu juga di Magnet Solusi Integra. Iya, di semua tempat seperti itu. Di tempat-tempat seperti itu. Kalau kalau seru-seruannya di MSC apa? Ada yang pendiam, siapa yang pendiam? Kayaknya nggak ada yang pendiam. Wah, Kayaknya. itu dia. Pas baru-baru aja mungkin pendiamnya. Jaim berarti ya. Masih jaim. Tapi tetap memang akan selalu ada perbedaan ya. Betul. Karena karakter itu masing-masing orang itu. Kayak ini kalau orang Jawa bilang, saya nggak ngerti Mbak Diandra, ngerti bahasa Jawa nggak? Itu kalau orang-orang zaman dulu selalu bilang itu gawan bayi gitu, bawaan orok gitu loh. Oh iya. Kan? Artinya kan orang lahir itu yang memang sudah membawa karakternya masing-masing begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dikategorikan agar memudahkan untuk mengenali secara garis besar apa saja jenis dan tipe karakter. Nah, ini pelajaran psikologi sosial ini. Oke. Apa saja Mbak? Oke, jadi secara umum itu ada 4 tipe kepribadian. 4 tipe ya. Betul. Yang pertama itu orang yang suka mendominasi gitu. Biasanya cocok. Dominan gitu. Betul, dominan, cocok untuk jadi pemimpin biasanya. Pemimpin. Kemudian yang kedua itu tipe orang yang suka memengaruhi orang lain. Jadi inspirasi orang lain seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang itu seperti influencer begitu. Oke, tapi istilahnya apa kalau psikologi?
Influence. Influence. Iya. Oh, yang pertama dominan, betul. Betul. Dominan, betul. influence. Kemudian yang ketiga itu steadiness atau orang yang suka. Steadiness, Betul. oke. Orang yang suka dengan hal-hal Keteraturan. Bukan. Keteratur itu yang terakhir. Oh. Nah, kalau yang steadiness ini yang stabil, tidak banyak perubahan. Oh, stabil sama teratur dibedakan ya kalau Berbeda, Oh, iya iya berbeda. iya. Kalau yang terakhir itu compliance, dia orang yang sangat teratur, tertib gitu. Jadi mungkin bisa dibilang SOP banget nih, kuat dia SOP-nya. Itu yang keteraturan tadi itu ya. Betul. Oh, compliance ya, berarti dominan, influence, steadiness, dan ya. compliance. Compliance dan nggak bisa juga kita bilang mana yang terbaik, nggak bisa ya. Nggak bisa. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing juga punya kekurangan begitu. Betul. Dan juga orang itu tidak hanya satu saja, misalnya orang ini dominan banget, orang ini influence-nya tinggi banget, nggak bisa. Jadi manusia itu tidak mungkin hanya ada di satu titik, mungkin bisa dibilang spektrum ya. Jadi dia pasti akan ada keempat sisinya itu, cuman mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah seperti Oh gitu ya. Iya. Apakah setiap individu itu Diandra itu selalu ada ada masing-masingnya gitu, ada keempat-empatnya, atau enggak? Ada orang yang cuma 3, ada cuma 2, atau memang gimana? Oke. Jadi ada empat sisi itu ada. Semua. Cuman ya ada tadi yang, itu. mana yang paling dominan, mana yang benar-benar tidak terlihat begitu. Jadi mungkin saking rendahnya kalau di tes begitu ya, tes psikologi, dia yang terlihat namanya yang dominan itu hanya 3 misalnya dari 4. Oh, jadi itu ketika dilakukan psikotes begitu atau tes psikologi akan selalu kelihatan ya. Oh ini karakter kepribadiannya seperti ini gitu. Iya, bisa terlihat. Oke, jadi 4 itu gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau ingin mengenali secara gampang gitu, misalnya mereka yang dominan itu biasanya karakter-karakter yang bagi awam saja gitu, bagi teman gitu, yang kelihatan apa aja? Oke, biasanya kalau yang Suka orang dominan nyerocos duluan atau apa gitu? bisa jadi begitu, atau mungkin dari tatapan mata gitu ya. Kalau kalau ngobrol itu pasti melihat mata ke mata gitu. Jadi nggak yang ngelihatnya ke atas ke bawah atau ngelihat kemana, nggak melihat lawan bicaranya itu. Oh, Kalau orang-orang dominan tuh selalu ya? Iya, selalu melihat tatapan Oke. mata itu, kontak langsung itu, dan dia kuat begitu. Kemudian kalau misalnya jabat tangan nih, mungkin yang paling terasa ya, yang kuat itu Iya, biasanya. iya. Oh, itu dominan. Betul. Kalau cara bicaranya juga menggebu-gebu biasanya. Oke. Kalau yang influence, nah ini. Kalau yang influence itu dia lebih ramah, terus juga jabat tangannya tentunya tidak akan sekeras yang dominan ya, tapi akan terkesan orangnya itu ramah, bukan lemah lembut, tapi kesan ramahnya, terus ingin membuka diri, sangat terbuka dengan orang lain begitu. Kalau orang yang dominan masih ada ini ya, Betul, ada masih ada karena kan kalau defense-nya orang ya. dominan itu dia lebih ke task oriented, jadi dia tidak memerhatikan orang itu, dia sedih nggak ya kalau saya giniin, enggak, dia yang penting tujuannya tercapai, lebih seperti itu. Oh, iya, dibanding iya, yang iya. influence. Kalau yang influence itu lebih people oriented, jadi dia akan gimana ya caranya orang lain itu terutama supaya terinspirasi oleh saya begitu. Orang-orang di kehumasan cocoknya memang yang influence ya. Iya, cocok. Iya. Oke, terus yang steadiness apa? Kalau yang steadiness itu biasanya kalau berjabat tangan itu lebih longgar. Lebih longgar. Kayak orang nggak jabat tangan gitu ya, dia nyerahin gini toh aja, atau megang cuman buat ini toh Iya, gitu ya. betul. Oke. Cuman ini tidak bisa dijadikan patokan Ya, baku begitu ya. betul. Kemudian juga biasanya orangnya kalem. Kayak bicaranya juga tidak terlalu menggebu-gebu. Betul, gaya bicaranya kalem. Dilihat dari busananya juga ya yang nyaman-nyaman aja begitu, casual, nyaman, lebih ke sana. Kalau yang influence itu kan pasti mungkin bisa dibilang glamor gitu ya. Iya, fashionable ya. Fashionable, betul. Oke, itu yang steadiness. Kalau yang terakhir apa tadi? Yang terakhir itu compliance. Compliance, Ya. Dia biasanya kalau jabat tangan ya longgar, terus juga ya udah cepet-cepet aja. Hmm. Biasanya begitu. Terus juga dia orangnya biasanya itu sangat teratur. Yang datang telat itu nggak bisa dia. Gitu. Jadi dia akan membuat spare waktu supaya gimana caranya
dia tidak terlalu mepet dengan deadline itu, sangat terperinci orangnya biasanya. Terus juga ya tipe yang menaati aturan begitu. Menaati aturan. Betul. Oke, Pak Chandra iki ya Nil ya. Teman kita ini. Diandra masuk yang mana? Kalau saya itu Influence, bukan, kayaknya influence-nya tidak terlalu tinggi sih, malah yang tinggi itu dominan. CD ya, DC antara dua itu. Iya. Gestal apa gestal? Kalau dia itu terakhir kalau nggak salah itu S sih dia, ada S-nya. Yang tinggi itu ada salah satunya S. S itu steadiness. Betul. Eh, Menghindari konflik. S sama C, compliant. Kurang paham saya. Oke. Nanti kita lakukan tes kalau Bu Novi udah datang. Oh, gitu ya, Bu. Bu Novi apa Bu Novi? Dominan. Bu Novi D itu kelihatan banget deh. Oh ya, galak loh ya Bu Novi ya. Belum tentu. Oh belum dibela saya juga bisa galak soalnya. Oh gitu ya. Kalau galak-galakan semua bisa galak. Oh galak-galakan semua bisa galak. Kalau Diandra apa tadi lebih ke SC? DC. DC. Ya, Oh ada dominannya. Oh makanya dibela di Bu Novi karena sama-sama dominan gitu ya. Oke. Ini sekedar contoh ya. Saya tidak dalam rangka untuk merosting teman-teman yang ada di MSC. Kalau Nani apa Nani? Kalau Nani itu I dia. I. Oh. Ada I-nya. Oh iya. Dia I ya. Ada I-nya. Saya pikir dia juga D, enggak. Kurang sih. Oh kurang Lebih ya? ke I dia. Oke, menarik ya. Iya. Ya kalau anak-anak psikologi memang jagoan kalau suruh nilai-nilai kayak begini ya. Ya. Oke. Kalau sama pasangan hidup juga melakukan penilaian seperti ini enggak anak? Ini di luar topik ya. Tapi saya juga nanya ke Bu Novi. Bu Novi apakah dulu ketika memilih pasangan hidupnya juga lihat ini menentukannya dengan cara itu? Gimana anak-anak psikologi ini? Kalau kebetulan waktu saya dulu masih kuliah itu ada dosen yang waktu masih semasa beliau itu masih kuliah. Jadi selain psikotes yang kepribadian tadi kan ada tes grafis gitu ya. Itu juga bisa menggambarkan kepribadian. Nah, beliau ini cara latihannya orang-orang terdekatnya ini yang disuruh ngerjakan tes itu, habis itu ternyata orang ini begini. Jadi bisa kalian belajar interpretasi begitu. Menyocokkan antara yang sudah dikenal orangnya seperti apa, terus dari hasil psikotesnya seperti apa. Nah, keterusan sampai kalau misalnya ada gebetan gitu dites dulu sama beliaunya begitu. Tapi ada nggak ilmunya juga untuk misalnya kalau orang-orang dominan jangan dijadikan satu tim dengan orang yang I, baiknya dominan itu ke S sama C, atau kalau yang I harusnya timnya lebih banyak yang D sama C, atau seperti apa gitu, gimana? Ada nggak rumusan-rumusan untuk itu? Kalau rumusan pakem sih tidak ada. Gak ada ya. Betul, karena kan juga kepribadian manusia itu tidak pakem hanya satu atau dua betul, saja. Betul, Jadi betul. tidak ada pakemnya sih. Jadi, nah itu kalau misalnya sebuah perusahaan baru untuk merekrut begitu, apakah itu jadi pertimbangan Diandra? Betul, karena kan gitu juga ya? proses rekrutmen itu kan sangat penting ya. Jadi kan saringan pertamanya nih sebelum masuk dari suatu perusahaan. Karena pernah ini sedikit cerita ya, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu klien kami yang mau mengirimkan kandidatnya gitu ke kami untuk diteskan. Kemudian memang kandidat ini dia secara performance potensial juga. Nah, cuman dari klien kami menanyakan nih, kira-kira kalau orangnya seperti ini, apakah masuk ya dengan value perusahaan kami? Nah, seperti itu. Kalau sudah ke value kan berarti tidak hanya bekerja dengan kinerjanya seperti apa. Betul. Meskipun potensinya bagus, tapi kalau tidak cocok dengan value kan juga tidak bisa begitu. Jadi waktu itu beliau menggambarkan karena meskipun orang ini kebetulan waktu itu fresh graduate dan akan menjadi staff begitulah ya, atau tim leader begitu istilahnya. Apa untuk job apa ini? Marketing, sales? Enggak, produksi. Produksi. Betul, di produksi. Dan akan membawahi operator. Sedangkan yang tapi dia fresh graduate. Sedangkan operatornya ini adalah karyawan senior yang masa kerjanya tuh minimal 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Betul, selain usianya senior, pengalaman kerjanya juga jauh lebih banyak begitu ya, Pak. Nah, klien kami ini meskipun dengan potensi dan
hasilnya wawancara waktu user itu oke. Tapi kira-kira cocok nggak ya dengan Dia value apa kami? kepribadiannya? Dominan apa? D, bukan. Dia ada C-nya. Ada C-nya. Hmm. Ada C-nya sedikit, kalau nggak salah itu D-nya tidak terlalu tinggi sih. Makanya nggak cocok kali ya kalau dia harus memimpin, harusnya D-nya lebih kuat gitu ya. Belum tentu, Pak. Oh. Belum tentu karena Iya, kan iya, juga iya. karena orang yang akan dibawahi operator-operator ini kan lebih senior. Nanti kalau misalnya kena sudah fresh graduate, masih muda Gen Z ya Pak ya. Oh. Gen Z nanti Dominan lagi ya. dominan lagi. Oke. Bisa nyambung apa enggak nih? Rejectionnya malah lebih kuat gitu ya. Betul, Oke. betul. Karena kan ya ini sudah jadi apa ya, rahasia umum ya, Gen Z nih apalagi sama generasi atasnya ini nggak klop nih atau Nggak sulit klop. gitu ya Pak. Nah itu beliau khawatirnya di sana. Terus? Cuman karena ada beberapa kepribadiannya kandidat ini yang masih ada S-nya. Begitu. Jadi terutama jika dalam kondisi yang tertekan, yang menekan, dia itu akan lebih mementingkan ya keharmonisan. Jadi ada sisi harmonisnya, ada sisi yang kalemnya begitu. Jadi tidak terlalu kaku dan oke lah mungkin bisa dipertimbangkan, apalagi kan ini masih fresh graduate gitu. Jadi masih bisa dibentuk seperti itu. Jadi yang penting tidak hanya orang ini kepribadiannya A. Misalnya kalau QC gitu ya, jurusan QC itu kan cocoknya itu orang-orang yang detail, terus yang sangat terperinci begitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini nih kasusnya, meskipun dia harus terperinci, tapi dia juga harus punya sisi kemanusiaan begitu ya. Begitu. Jadi tidak mesti begitu, sesuai dengan value perusahaan. Ya, oke. Itu kalau kita rekrut ya, artinya pertimbangannya masih bisa disampaikan. Bagaimana kalau misalnya timnya udah jadi gitu ya? Nah itu karena kan karakter nggak bisa berubah ya Mbak ya? Sulit ya. Betul. Ya itu dia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Diandra ya. Tapi kita break ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali dan selamat datang untuk Bu Novi ya, direkturnya MSI. Selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan loh, hati-hati di jalan tadi itu. Ternyata sudah sampai di sini dengan selamat. Tadi tuh kita saya nggak punya rencana sih untuk merosting anak-anak MSI tadi. Oh gitu ya. Iya, roastingnya tapi nggak ini kok, cuma nanya aja. Gestal gimana Gestal? Oh iya dia itu steadiness. Karena hari ini kita bicara soal itu ya. Iya, karakter ya. Karakter dan itu yang sangat menarik ya. Tadi saya bicara sama Diandra juga, nggak tahu Bu Novi di jalan sempat mendengarkan nggak ya? Sempat dengerin sampai tadi itu ya Gestal, Nani tadi. Oh gitu. Iya. Yang rasanya saya nggak dengar soalnya. Oh iya begitu ngerasani Bu Novi kan dimatikan. Mati langsung kamar mandi. Iya. Tapi seberapa penting untuk teman-teman HR itu memahami gitu, Bu Novi, karakter kepribadian dari masing-masing orang itu? Iya gini, jadi sebenarnya saya itu terbuka itu ketika waktu itu mempelajari bahwa ternyata pria dan wanita itu meskipun ya kita ini kelihatannya sama gitu, ternyata cara berpikirnya, perhatiannya, terus fokusnya, cara berperilakunya itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya perempuan, saya menganggap bahwa kalau laki itu cara mikirnya seperti saya, yang mungkin perhatian terhadap detail, yang kayak gitulah, terus concern ke orang, ke proses, yang kayak gitu. Ternyata kan tidak seperti itu cara laki-laki berpikir dan bertindak. Nah, terus kemudian ya itu tadi dari laki dan perempuan, kemudian saya ternyata juga berkembang, ternyata kalau kemudian kita berhadapan dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda, itu ternyata ya itu tadi bawaannya yang kawan bayinya itu ternyata dari sononya itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi sulit kalau kemudian saya istilahnya itu agak memaksakan apa yang biasa saya lakukan atau saya ini seperti apa kepada orang lain kayak gitu. Nah,
Itu yang penting Mas, karena ternyata itu tadi kalau saya misalnya meminta orang melakukan sesuatu, Ya. caranya itu ternyata beda-beda. Cara mereka mau bergerak melakukan gitu, termotivasi untuk melakukan itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita ngelihatnya orangnya yang Heidi yang dominan itu tadi, itu dia dikasih tantangan suka gitu, dikasih tantangan, terus kemudian dikenakan ke ini. Jadi yang dia takutin adalah kegagalan. Jadi dia tuh maunya nunjukin prestasi takut gagal kayak gitu. Sehingga itu yang kemudian harus kita pastikan ke dia bahwa ketika kita mau ngerjakan sesuatu itu yang menjadi motivasi dia mau melakukan gitu. Jadi supaya kemudian kamu ini jadi beda loh dengan yang lainnya. Kamu menjadi punya keahlian yang tidak dimiliki semua orang. Yang kayak gitu. Nah, itu yang kemudian akan mendorong dia mau tertrigger melakukan sesuatu. Kayak gitu. Kalau kemudian orang yang misalnya high I gitu, itu kan orang yang sangat butuh pengakuan gitu. Jadi kalau nyuruh orang yang seperti ini itu adalah penghargaan. Ya. Kayak gitu. Jadi penghargaan, terus disanjung, dipuji, yang kayak gitu-gitu Mas, diterima oleh orang lain kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan ke dia supaya kemudian dia mau melakukannya. Termasuk yang lainnya nanti. Nah, itu tadi. Jadi perlunya itu adalah supaya apa yang kita minta itu dikerjakan gitu. Meskipun sebenarnya pekerjaannya sama. Kayak gitu Mas. Jadi men-treatnya itu beda-beda gitu. Oke. Nah, Mbak Diandra, apa kemudian yang harus dilakukan oleh teman-teman HR untuk langkah-langkahnya ya untuk kemudian bisa memahami karakter masing-masing karyawan kalau menurut Anda? Oke, ini konteksnya sudah dalam satu tim begitu ya Pak. Jadi ya bisa dalam misalnya diskusi begitu ya, dari diskusi dulu, kemudian juga dari pelatihan-pelatihan atau mungkin mentoring atau treat nih, company treat gitu. Company treat, oke. Betul, itu juga bisa kelihatan bagaimana dinamikanya orang-orang ini saat dalam konteks bekerja kan sudah kelihatan sehari-harinya. Terus kalau misalnya dalam konteks yang lain akan seperti apa gitu. Jadi intinya agar atasannya atau perusahaannya itu memberikan wadah kepada karyawan-karyawan ini dalam tim ini untuk saling berinteraksi yang konteksnya itu tidak dihakimi begitu. Karena kan orang juga apalagi kalau misalnya dari bawahan ke atasan itu kan mau terbuka gitu agak sulit begitu ya Pak. Ya, jadi paling penting itu mewadahi dulu begitu, menjembatani supaya orang nih saling mengenal. Oh, ternyata rekan saya si A ini dia lebih suka kalau dikasih pekerjaan yang catatannya itu terperinci, memudahkan dia. Sedangkan saya ini lebih suka difasilitasi yang sudah gambaran besarnya aja, nanti saya improvisasi, ada yang seperti itu. Jadi yang penting komunikasi sih, supaya saling memahami. Jadi cara paling gampangnya ya melakukan komunikasi bersama aja gitu. Betul. Ya untuk bisa tahu gitu ya. Bu Novi kan psikolog ya? Sudah psikolog ya? Psikolog. Nah, bukan psikolog ya. Bu Novi sendiri loh yang ngomong, bukan saya loh. Kamu jangan ingat-ingat loh nanti. Kalau bilang sama Gestal mana psikolog itu lah. Gak bercanda. Saya percaya enggak kayak begitulah. Tapi Bu Novi, satu yang psikolog kan ya, psikolog. Nah, sesakti apa gitu Bu Novi dari misalnya ngobrol-ngobrol aja tahu Diandra ini dominan atau Diandra ini D sama S misalnya atau D sama C gitu. Bisa nggak atau harus melalui tes? Gini, kalau saya harus tetap melalui tes Mas gitu. Jadi karena untuk memastikan, tapi kurang lebih kalau misalnya tipenya seperti apa gitu tahu setelah beberapa kali berinteraksi. Kayak gitu. Okay. Jadi nggak terus juga bisa nerawang gitu kayak. Oh iya dari dukun nanti. Cenayang. Dari dukun bahaya lah. Cenayang gitu Mas. Iya. Jadi kalau ini kan sebenarnya banyak ya tools-tools yang sejenis ini yang ada yang sekarang gini pakainya DSC, ada yang sanguinis, terus kemudian flekmatis, yang kloleris, yang seperti itu kan ada juga kan. Sebenarnya itu kan lebih ke memudahkan orang menggolongkan tipe-tipenya seperti apa kayak gitu. Padahal tadi faktanya kata Diandra tidak ada satu orang pun yang cuma dominan satu ya. Betul. Pasti ada ikutan-ikutannya gitu. Jadi ada yang dominan sekali ada di salah satunya, tapi mestinya ada gabungannya Mas. Gitu. Ya. Dan kalau kemudian pertanyaannya bagaimana SDM bisa membantu
karyawan agar lebih mudah menyesuaikan diri dengan rekan yang berbeda karakter? Apa langkahnya? Jadi ke Diandra dulu, nanti mungkin ke Bu Novi. Apa? Ini kan satu tim nih. Nah kemudian kan Esther tadi sudah melakukan langkah karena berkomunikasi seperti kata Bu Novi, dia paham, oh si A, si B, si C-nya itu kayak gini-gini. Nah ini si A kalau sama si C harusnya, nah itu apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi kalau memang untuk membentuk tim yang benar-benar klop, solid gitu, memang butuh waktu begitu ya Pak. Pasti akan ada trial dan errornya. Jadi yang pertama itu paling pertama dari saringannya itu harus benar dulu nih. Kita mau apa, value-nya apa, untuk membentuk tim ini untuk apa dulu, begitu. Tujuannya apa, kemudian oke, sudah settle nih. Baru kita tentukan kita butuh orang-orang seperti apa agar tujuannya ini tercapai, begitu. Setelah itu, jadi seperti bikin parameter begitu ya Pak. Kemudian jika sudah oke, dari tim yang kita mau tujuannya seperti ini, hasil yang diharapkan seperti ini, kita membutuhkan orang-orang A, B, C, D, E gitu misalnya. Nah dari sana bisa dilihat juga orang-orang ini apakah bisa saling komplementer begitu. Jadi tidak saklek, oke kita butuh satu orang yang dominan yang bisa merangkul orang-orangnya nih. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh saja. Ada juga kita sudah punya nih kandidatnya, orang yang kira-kira bisa jadi leadernya. Oke, kita sekarang butuh orang yang konseptor. Seperti ini yang konseptor. Oke, dapat ada beberapa kandidat. Kemudian juga yang biasanya yang pelaksana, saya maunya yang langsung melakukan lah, langsung ke lapangan begitu. Ada juga yang inginnya saya konseptor aja di balik meja gitu. Nanti kalau misalnya ada presentasi gitu baru oke lah. Atau ada lagi yang lebih oke nih untuk yang bagian public speaking-nya begitu ya. Gitu. Jadi setelah kita mempunyai tim dan tujuannya, kita juga akan melihat oke, kandidatnya sudah ada. Itu harus jalan dulu sebelum kita bisa benar-benar menentukan oh ternyata tim ini bisa jalan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Bu Novi, tapi kita hari ini tuh sangat bergantung kepiawaian dalam tanda petik ya, kepiawaian seorang HR manager ya untuk meramu bagaimana merangkum timnya itu ya. Iya. Betul Mas, jadi sebenarnya ini bukan hanya HR manajernya saja, atasan langsungnya, kepala departemennya, kepala divisinya, itu juga orang-orang yang sebenarnya harus punya bekal itu gitu. Gitu. Jadi karena apa? Itu tadi, karena dia harus ngerti bahwa ada cara-cara tertentu yang bisa efektif dipakai untuk orang-orang tertentu kayak gitu. Jadi kalau sudah seperti itu dia harus tahu nih, oh di tempatku ini butuhnya apa. Mungkin yang pertama yang harus dilihat adalah karakter pekerjaannya gitu. Ya kayak accounting gitu ya, kita tahu dia pasti butuh orang-orang yang high S, yang S-nya tinggi gitu ya, orang yang teliti, perhatian terhadap proses kayak gitu. Juga terus kemudian juga C-nya harus tinggi. Nah, ini yang pertama harus dilihat ini dulu gitu. Artinya karakter utama yang dibutuhkan di pekerjaan itu ada pada orang tersebut gitu Mas. Orang marketing misalnya, oh ini nggak boleh kalau orangnya ini terlalu high C gitu ya. Jadi terlalu proses dan juga ketat ke aturan. Nanti dia nggak jalan-jalan Mas. Ya negonya mentok-mentok terus ya karena bukan hanya nego dia ngini, waduh ini cara ini nggak pernah dilakukan ya jangan gitu kan, karena dia terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya baku. Yang teratur, sistematis gitu. Jadi dia cara otaknya berpikir bahwa dia nggak akan cari cara-cara baru, padahal marketing butuhkan itu gitu kan. Terus dia juga harus orang yang komunikatif, gampang deket sama orang yang high C itu, yang comply banget itu biasanya nggak mudah deket sama orang kayak gitu kan, nggak bisa luas, nggak bisa hangat seperti itu. Nah ini yang kita harus tahu dulu nih kebutuhan di masing-masing karakter pekerjaannya. Nah kalau kemudian misalnya timnya itu sudah ada, itu kan dipakai untuk dasar ketika ngerekrut Mas. Gitu. Jadi itu karakter utamanya harus ada. Terus yang kedua adalah kalau orang itu sudah ada di dalam tim, nah kita harus melihat lagi nih dari orang-orang yang ada ini kalau bisa tetap ada yang karakternya berbeda. Karakter yang berbeda itu artinya itu tadi nggak semuanya sama. Kalau misalnya jadi orang leader gitu ya, kita lihat di tim accounting katakan leadernya ini paling nggak orangnya itu meskipun dia itu
tinggi di S-nya, tapi kemudian jiwa-jiwa leadership-nya harus ada. Karena itu yang dibutuhkan ketika dia sudah memegang posisi di mana dia harus mengelola orang lain kayak gitu. Nah, itunya harus ada gitu, sehingga nggak bisa kalau itunya itu di bawah kayak gitu. Ya. Oke. Baik, ini ada Pak Bono yang baru masuk. Pak Bono menanyakan begini, bagaimana menghadapi bos yang dominan? Apa tipsnya yang bisa di-share bagi karyawan? Oke, silakan. Diandra dulu. Apa semua bos pasti dominan ya? Belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Iya, Nah, ini belum kebetulan tentu juga. Pak Bono bosnya dominan gitu. Nah, apa tipsnya yang bisa di-share untuk para karyawan gitu? Oke, berarti ini dari karyawannya begitu ya? Karyawan yang bertanya gitu ya. Kalau bos yang dominan itu target oriented, jadi supaya menyenangkannya begitu Oke. ya. Pekerjaan yang dilakukan ini harus hasilnya harus tepat akurat begitu. Itu pasti akan senang beliaunya. Dan juga tidak suka yang bertele-tele. Jadi maunya apa, caranya mencapai itu ya terus sudah terserah, yang penting hasilnya bagus begitu. Jadi tidak usah yang bertele-tele, yang penting tepat sasaran, akurat begitu. Gitu, itu kalau dari Diandra. Kalau dari Bu Novi apa? Karena Bu Novi ini bos yang dominan loh. Kata anak-anak loh, bukan kata saya. Iya. Oke, Mas. Tadi itu langsung Diandra ngomong gini, kalau Bu Novi dominan ya? Oh iya, kelihatan banget. Dia seru banget tuh ngomongnya. Bercanda. Oke, nggak apa-apa, Mas. Jadi kalau itu tadi sudah juga disampaikan oleh Diandra bahwa ya orang dominan itu kan orientasinya ke hasil, Mas. Nah, karena orientasinya ke hasil itu tadi progres itu penting buat dia gitu ya. Jadi progres itu penting gitu. Selain tadi bahwa nggak bertele-tele kayak gitu ya. Terus kemudian by data gitu. Nah, progres itu penting karena dia pengen tahu sudah sejauh mana kayak gitu. Kepalanya tuh bisa cenut-cenut gitu ya. Kalau kemudian dia tahu bahwa ini nggak tahu sudah sampai di mana gitu. Jadi apakah sudah 70%, 80%? Karena bisa jadi dia juga akan membantu dengan mengeluarkan resource yang lain untuk supaya kemudian itu harus cepat selesai kan kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau itu menurut saya kayaknya itu deh, Mas. Terus jangan sampai salah gitu. Artinya kita ini ketika mengerjakan gitu itu harus benar. Dan kalaupun misalnya kita ini high S yang S-nya tinggi, itu tadi keakuratan, terus ketepatan ketepatan analisa, terus mungkin informasi-informasi lain yang mendukung, yang berkaitan dengan ini yang boleh, ini tidak boleh, nah itu diperlukan sama dia gitu. Ya, Bu Novi dan Diandra ya, apakah dominan itu identik dengan tidak mau menerima masukan dari bawahan ya? Apakah itu karakter seorang yang dominan atau gimana? Artinya kan ada pola model-model atasan yang pokoknya benar apa kata dia gitu. Artinya kalau bawahan misalnya ngasih masukan nggak bisa, ini harusnya kayak gini. Kayaknya kita Diandra dulu dia harusnya yang jawab. Iya Diandra dulu. Tapi beliaunya kekeh gitu, enggak, coba aja ini. Jadi beliau memang yakin betul bahwa padahal mungkin karyawannya itu tahu persis bahwa ini kalau sudah agak gini nanti mentoknya ke sini gini. Nah, kalau menurut Diandra gimana? Apakah memang dominan itu selalu gak bisa menerima masukan orang lain? Cenderung seperti itu sih, tapi nggak bisa dipukul rata juga ya. Kembali lagi, memang orang-orang dominan itu dia cenderung keras kepala. Apalagi kalau sudah berpengalaman, merasa saya pernah melakukan ini nggak cuma sekali 2 kali dan berhasil begitu. Jadi ada sisi keras kepalanya ya. Kalau dibilang anti kritik juga belum tentu seperti itu. Ya, menghadapi yang seperti itu gimana? Ini seperti menghadapi bosmu sendiri tak? Enggak sih, kalau Bu Novi baik ada kayaknya. yang lebih oke, Bu, ini ada yang lebih oke, Bu, lebih cepat misalnya, lebih simpel. Oh ya sudah, yang penting hasilnya tercapai. Karena beliau ini influencer gitu. Influencer. Iya. Jadi menghadapi seperti itu gimana? Apa yang kemudian bisa ya tetap karyawan, tapi bagaimana kita supaya bisa bukan menasehati ya, kita ngasih tahu bosnya, bos ini yang benar, tanpa membuat bosnya jadi itu tersinggung atau apa, itu gimana? Disajikan aja datanya, misalnya
Iya, sudah. Oh, cara lama tuh seperti ini karena dulu misalnya di pabrik begitu ya, mesinnya itu tidak secanggih sekarang. Jadi kalau yang sekarang itu operator pun harus mengerti minimal komputer ya, pengoperasian komputer sederhana begitu ya. Nah, sekarang ini sajikan aja datanya. Kalau dulu itu seperti ini Pak kondisinya. Kalau sekarang itu dengan kemajuan teknologi ada skill-skill yang perlu ditambah begitu. Jadi bedanya seperti ini sehingga saya mengajukan cara yang begini agar tujuannya tercapai. Oke. Sekarang kita ke the real boss. Bu Novi gimana Bu Novi? Kalau saya gini, ini kan orang Heidi itu orang yang karena ketakutan terbesarnya itu adalah kegagalan, maka dia akan melakukan pekerjaan itu yang penting dia satu output, terus kemudian dia juga selain output, dia ini orang yang memastikan semuanya itu pokoknya tercover. Nah, karena itu kemungkinan karena takutnya gagal dan dia kalau dia tipikalnya seperti itu, maka kemungkinan besar sebagian besar yang dia kerjakan itu berhasil. Nah, keberhasilan itu yang membuat kemudian dia itu sangat yakin bahwa caranya itu benar. Gitu. Nah, kalau kemudian misalnya bisa jadi kan miss kan Mas ya, bisa jadi nggak sesuai, tidak selalu benar pada saat itu. Kalau ada yang misalnya saya punya bos yang seperti itu, karena saya ini yang saya bekerja 25 tahun sebelum ini, itu bos saya karakternya seperti itu gitu loh Mas. Jadi ya itu tadi, ya sudah saya hanya menyampaikan data-data, kalau dia bilang tetap lakukan, ya sudah saya lakukan. Kayak gitu ya. Dilakukan aja. Nanti kemudian, tapi kemudian kita mengupdate. Dan kalau kemudian kita sebenarnya sudah tahu kira-kira kemungkinan itu tidak berhasil, ya kita harus punya plan B-nya supaya kemudian jangan sampai berhasil. Karena values-nya dia itu adalah sukses gitu. Gitu. Jadi saya harus berhasil, orang lain pun juga ngerjainnya nggak boleh dong, orang yang support saya nggak boleh gagal dong kayak gitu. Iya. Artinya walaupun kita tahu kita akan gagal, tapi tetap kita harus siapkan, untuk itu kita harus siapkan plan B-nya. Iya, supaya kita nggak sampai benar-benar gagal ya, karena kerugiannya bukan cuma buat bosnya, buat kita juga. Buat gitu kita juga kan penilaiannya ke kita gitu kan. Penilaiannya ke kita gitu kan. Oke. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan. Ya, masih ada 15 menitan ke depan. Silakan untuk Anda di belakang Pak Bono kalau ada yang mau komunikasi atau berinteraksi dengan para narasumber. Kalau live ya di line telepon 0315620096 atau 5679696. Tapi kalau kayak Pak Bono tadi ya boleh di WhatsApp-nya Mercury ya 08173000096. Oke, sekarang kita ngobrolin dikit tentang Gen Z lagi. Kita nggak pernah lepas dari Gen Z gitu ya. Nah, ke Bu Novi dan Diandra, mungkin ke Diandra dulu. Nah itu kan kalau misalnya anak-anak Gen Z ini kan seringkali kita bilang mereka itu karakternya beda banget dengan yang milenial, apalagi dengan yang Gen X dan sebelumnya gitu ya. Nah itu alat-alat ukur yang sekarang yang ada di ilmu psikologi itu masih bisa untuk menilai mereka? Bisa. Masih bisa. Masih bisa ya? Tidak bias? Enggak. Berarti anak-anak Gen Z juga punya kecenderungan yang sama dengan masih bisa dikategorikan oh ini dominan, ini apa. Bu Novi mungkin bisa menjelaskan lebih ini. Iya, bisa Mas. Karena kan sebenarnya itu lebih mengidentifikasi profil seseorang gitu ya. Jadi kecenderungan seseorang. Jadi mau gen apapun gitu, menurut saya ya tetap ada kecenderungan yang dominan dari masing-masing orang, kayak gitu. Ya, Cuman memang jumlahnya yang tidak banyak gitu ya. Jadi misalnya anak yang Gen Z gitu, mungkin kalau kita lihat yang DISC-nya mungkin nggak banyak anak sekarang kayak gitu ya. Jadi tetap ada pergeseran ya. Iya, gitu. Jumlah loh Mas ya. Kita ngomong jumlah, tapi kalau profilnya bisa jadi tetap, tapi jumlah atau populasinya nggak terlalu Berarti banyak. kecenderungan anak Gen Z itu influence ya. Influencers atau apa? Sebenarnya nggak juga. Nggak juga kayak gitu. Influence nggak juga, tapi ya sesuatu yang tidak mau dikekang kayak gitu loh Mas, sesuatu yang mau lebih fleksibel, lebih bebas gitu. Nah tadi itu kalau mau fleksibel lebih bebas ya itu tadi pasti yang di profil C-nya itu yang sedikit, yang lebih kecil kayak gitu. Karena pekerjaannya juga menuntut mereka tidak harus komplek-komplek amat kayak gitu kan. Kecuali misalnya Gen Z dia kerja di QA, mau nggak mau itunya harus tinggi C-nya.
Kayak gitu, nggak bisa terus orang Gen Z mau kerja di QA, quality assurance, tapi dia misalnya hanya D-nya tinggi, I-nya tinggi gitu, terus sementara ininya enggak. Oke. Atau I-nya tok yang tinggi, wah tambah morat-marit gitu kan, salah kaprah gitu Mas. Iya. Nah, saya kan coba mewakili awam dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar awam. Apakah untuk anak-anak Gen Z dengan I untuk milenial tuh kecenderungannya sama? Karena kan karakter generasinya beda gitu loh. Maksudnya ini karena ketidaktahuan saya ya untuk naik. Nah, anak-anak Gen Z kan memang mereka lebih rentan, lebih apa? I-nya Gen Z sama I-nya milenial tuh sama nggak kira-kira? Diandra deh. Seharusnya sama sih, cuman mungkin cara mengekspresikannya yang berbeda. Oh, Iya, cara mengekspresikannya yang berbeda. Karena kan apalagi yang Gen Z ini kan sudah sangat terbuka di media sosial, terbiasa dengan digital begitu ya. Jadi dia kalau misalnya merasa apa, ya sudah langsung diungkapkan begitu. Tapi kalau orang dulu kan ya handphone pun mungkin belum tentu punya begitu ya. Jadi dia ya sudah, apalagi orang Jawa biasanya ada sungkannya begitu kan. Itu juga sebenarnya dipengaruhi dengan budaya, terus dia dididiknya bagaimana, tumbuhnya seperti apa, di lingkungan yang seperti apa. Jadi mungkin lebih ke cara bagaimana dia menyampaikan atau mengekspresikan begitu ya, mengekspresikan tentang oh ini loh aku begitu. Ya, artinya anak-anak Gen Z kalau misalnya orang tuanya protek ya bisa nggak kayak Gen Z yang lain-lain ya. Mereka lebih cenderung masih bisa kalau ngelewat itu membungkukkan badan. Atau kalau pamit itu nggak cuma lewat WA gitu ya, bilang Novi. Ingat terus ya. Nah, kalau terjadi konflik, bagaimana kemudian menengahinya gitu ya? Ada Gen Z, ada milenial gitu, terus kemudian terjadi konflik gitu. Kalau menurut Anda apa yang HR mesti lakukan untuk menengahi, atau HR manager atau siapalah gitu? Gimana, Diandra? Iya. Pertama komunikasi, tapi komunikasinya itu tidak langsung ditemukan bareng gitu ya. Harus satu-satu. Jadi misalnya ke yang harus satu-satu dulu. Harus empat mata dulu. Jadi karena kan ditakutkannya kalau misalnya langsung dikumpulkan antara yang berkonflik, ini mereka malah akan semakin menyerang gitu, atau malah diem-dieman. Gitu. Jadi nggak akan muncul solusi. Jadi harus didekati dulu satu persatu, dan syukur-syukur kalau sekali pendekatan langsung keluar. Kan kadang ada yang harus dibuat dia supaya merasa nyaman, supaya merasa nyaman dan yakin kalau ceritanya ini tidak akan dibongkar atau tidak akan disalahgunakan begitu. Jadi dibuat nyaman dulu, harus empat mata, dan ya diberi pengarahan, bukan pengarahan ya, lebih ke pengertian gitu, ini oke, akan saya bantu begini, tapi juga harus diberikan reassurance itu. Jadi saya akan seperti ini, nanti akan saya pastikan, atau keselamatan begitu lah ya, keselamatan jiwa raga begitu ya. Karena orang yang berkonflik itu, apalagi kalau dia tipenya orang yang inferior, dia akan merasa takutan begitu. Jadi harus dibuat paham dan juga diberi kepastian kalau Anda ini akan aman. Setelah ini akan ya saya ajak juga bicara dengan pihak satunya begitu. Jadi diberikan pemahaman aja. Kemudian baru ke pihak yang lain, itu juga empat mata juga. Caranya sama. Nanti kalau misalnya keduanya ini juga sebelum dipertemukan itu sebaiknya sih ditanya dulu ya, ini saya sudah dapat data dari pertemuan kita ini ABCDE untuk masalahnya. Tahap selanjutnya ini lebih oke kalau kita diskusi bareng supaya lebih cepat ketemu solusinya seperti apa begitu. Karena kan kalau di tes psikologi itu ada informed consent begitu ya, formulir kesediaan untuk menjadi kandidat gitu. Nah itu kalau di psikologi itu biasanya ada itu. Nah sebelum kita rundingan diskusi antara yang berkonflik itu, kita harus dapatkan persetujuan dari masing-masing pihak ini. Oke, kita akan rundingan untuk membahas masalah seperti itu supaya lebih enak begitu. Yang penting juga itu menciptakan kesan fairness ya. Betul. HR itu nggak berpihak, atau gimana Bu Novi?
Ya, kalau secara detailnya tadi sudah dijelaskan oleh Diandra seperti itu. Nah, prinsipnya kalau HR itu sebenarnya ya tadi itu cari akar masalahnya. Nah, caranya bisa macam-macam. Salah satunya tadi yang diceritakan oleh Diandra. Ya. Tapi kembali lagi itu tadi kalau saya Mas melibatkan atasan langsung untuk juga menyelesaikan masalah karena bagaimanapun mereka adalah atasan langsung ini adalah orang yang tahu secara pasti, secara rinci keseharian mereka dan potensi-potensi konflik yang muncul gitu. Karena kadang sebenarnya konflik itu ya sesuatu yang sederhana tapi ditimbun lama-lama kayak gitu loh Mas. Ya, betul. Jadi Betul. sesuatu yang sebenarnya sederhana. Jadi nah itu tadi kalau misalnya jadi kalau secara tadi pendekatan personalnya seperti itu, tapi kalau secara sistem ya kalau menurut saya dengan meeting reguler, terus kemudian kalau pagi ada morning briefing supaya kemudian kita jadi clear ada masalah apa, kemudian ada usulan solusi dari yang lain sehingga meminimalkan konflik-konflik yang ada. Jadi kalau ini saya ngomongnya secara lebih umum mengabaikan tadi model-model orangnya ya atau karakter-karakternya karena ada juga orang yang misalnya karena dia merasa tidak nyaman di tempat itu, dia membuat dirinya itu menjadi buruk. Menjadi buruk itu artinya mau ditegur lah, tidak berinisiatif atau apa supaya dipindah. Atau supaya kemudian sengaja berarti ya? Sengaja kayak gitu. Nah itu kan menjadi kontraproduktif gitu kan Mas. Betul. Kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang ternyata begitu kalau dia nggak bisa menyelesaikan konfliknya, tidak baik dalam mengungkapkan pikiran, terus tidak diterima oleh lingkungan, maksudnya lingkungan tidak mengakomodasi. Nah itu tadi caranya dia adalah dengan diam-diam dia menarik diri dengan cara yang negatif tadi gitu. Ya tentu sebisa mungkin konflik itu mesti dihindari ya. Artinya jangan diselesaikan. Iya, bukan dihindari, diselesaikan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya HR itu bisa bukan kuratif ya, tapi preventif. Artinya menjaga jangan sampai kemudian konflik ini mengemuka karena konflik itu kan bisa laten, bisa manifest gitu ya. Betul. Nah, jangan sampai itu. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana kemudian menanamkan cara-cara nilai-nilai supaya orang bisa saling menghargai, orang bisa melihat perbedaan karakter itu ada. Kalau menurut Diandra dulu, apa yang harus HR lakukan? Apakah itu balik ke tadi itu bikin forum, bikin komunikasi atau apa? Monggo. Oke. Sebelum ada forum tadi itu lebih baik kalau diberikan knowledge dulu. Begitu. Jadi entah dari seminar, dari pelatihan gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai digalakkan itu mental health begitu ya, Pak. Iya, begitu. Jadi diberikan dulu nih bekalnya pengetahuan. Oh ternyata ada ya pengetahuan seperti ini, ternyata perbedaan kepribadian tuh ada dan ternyata itu juga bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti begitu. Jadi dibuka dulu pengetahuannya, dibuka wawasan, diberikan tambahan value begitu ya kepada masing-masing karyawan ini. Setelah itu baru langsung praktek begitu. Jadi kalau pengetahuannya saja tapi tidak di-maintain kan percuma, jadi menguap begitu. Ya, jadi setelah dapat pelatihan begitu misalnya ya. Adakan forum-forum diskusi, terus juga mungkin family gathering, itu penting sebenarnya di perusahaan. Gitu kan? ya, untuk menumbuhkan engagement dan juga saling memahami gitu. Iya, karena kan karyawan yang happy dengan pekerjaannya itu dia akan berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa disuruh. Begitu. Kapan akan ada gathering dari MSI? Saya kok kepingin ikut. Kapan ya Bu Novi ya? Nanti nih setelah Desembernya selesai, biasanya kita sih awal tahun. Awal tahun ya. Pengen ikut saya, tapi kok enggak pernah diajak ya. Oh gitu ya. Ngapain loh saya ikut-ikut itu. Tapi berarti gathering itu, Bu Novi ingin menambahkan mungkin atau melengkapi dari Diandra. Iya, sebenarnya gini Mas, tadi itu kan untuk meminimalkan atau mencegah bahaya laten tadi kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya obatnya itu iklim kerja di mana itu diciptakan
kita punya values gitu Mas. Ada nilai-nilai di mana kemudian nilai-nilai itu yang menjadi perekat kita semua. Nilai-nilai ini kan apa yang kita pahami bersama yang di tempat kerja yang kemudian itu menjadi pedoman kita untuk bertindak atau berperilaku. Nah, itu yang kemudian harus kita pegang. Misalnya kalau kita bilang misalnya values tentang kolaboratif. Nah, kolaboratif itu seperti apa? Gitu ya. Jadi ketika misalnya kita harus bisa ngerti orang lain, bisa berempati. Nah, supaya bisa kolaboratif itu kadang bahkan kita harus agak berkorban gitu, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh harus harus ditanamkan di keseharian kayak gitu Mas. Misalnya kolaboratif, terus misalnya apalagi ya kalau misalnya di ini akhlak harmoni gitu ya, harmonis kayak di BUMN gitu ya. Nah, harmonis itu harus seperti apa? Harmonis itu bukan berarti setiap hari terus kemudian tidak pernah ada pertikaian, tidak pernah ada konflik yang seperti itu. Nggak apa-apa kita berbeda pendapat, tetapi kemudian berikan reasoningnya kayak gitu Mas. Jadi itu yang kemudian harus ada di perusahaan supaya kemudian ya itu tadi, ternyata di sini berbeda pendapat itu dihargai. Ternyata tidak harus sama semua, tidak harus mengiyakan kepada atasan kayak gitu. Asal kita punya reasoning yang bagus atau punya alternatif yang lain sehingga kemudian membuka wawasan yang baru kayak gitu. Ya, itu pun tidak sekali selesai ya. Enggak sekali selesai. Artinya harus mungkin di-refresh lagi. Betul. Mungkin setahun berapa kali. Masing-masing perusahaan punya karakter beda-beda gitu ya. MSI nanti di awal tahun katanya ya. Outingnya. Balik runuman. Iya. Oke. Sayang sih kita dibatasin waktu. Saya cuma minta Diandra dan Bu Novi untuk memberikan closing statement dari topik kita hari ini, mengenali dan menghargai perbedaan kepribadian di tempat kerja, apa yang terbaik. Oke, jadi sekali lagi sebenarnya perbedaan kepribadian itu adalah kekuatan sebenarnya. Bisa dilihat dari kekuatannya saja, karena akan saling melengkapi satu sama lain seperti itu untuk mencapai tujuan bersama. Yang penting satu value, terutama untuk perusahaan. Betul. Oke, thank you Mbak Diandra. Bu Novi? Itu sama seperti lidi Mas. Jadi lidi yang kalau dikumpulkan jadi satu dia akan bisa jadi sapu, jadi kuat gitu. Jadi yang masing-masing tadi itu maka kemudian kalau mereka disatukan akan menjadi perekat yang luar biasa sehingga kemudian menjadi nilai-nilai yang dipakai bekerja oleh semua yang ada di dalam organisasi itu. Oke. Gitu. Terus ada agenda apa? MSI? Agendanya ini tadi dari Kevin. Nanti 15 November kita buka pelatihan dan sertifikasi untuk pelayanan prima yang BNSP, semuanya ber-BNSP. 23 November training for the trainers, 30 November sekretaris, manajemen SDM dan juga public relation, dan tanggal 7 Desember itu public speaking BNSP. Semua BNSP Mas. Cara terdekat untuk selalu nggak kehilangan kontak dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra itu ya 0811 340 5557. Oke. Masih hafal kok saya meskipun jarang-jarang mengucapkannya. Diandra terima kasih banyak. Bu Novi terima kasih banyak. Sukses terus untuk MSI ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Terima kasih. Baik, saya mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM pekan depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa.